Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Allah pertemukan kita di waktu subuh ini di Masjid Al-Falah, perumahan Tembalang, Pesona Asri. Dari Tembalang, Pesona Asri, Semarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Dulu saya pernah kajian di sini 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah balik lagi. Jamaahnya sudah berubah. Sudah tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan istiqomah sampai akhir hayat. Kita akan bicara tentang apakah ini Ramadan terakhirku? Orang kalau berpikir bahwasanya ini adalah kesempatan terakhir, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Dia akan berusaha melakukan yang terbaik. Bagaimana agar apa yang dia lakukan ini sebagai kesempatan yang paling indah, karena dia akan melepaskannya. Karena itu diantara semangat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat menjelang pelaksanaan salat, Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu salata muwaddi'." Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang mau mati. Karena kalau orang itu beramal dan dia yakin sebentar lagi dia akan mati, dia akan serius untuk melakukannya. Demikian pula ketika seorang hamba dia merasa bahwa setelah Ramadan ini sebentar lagi dia akan mati, dia akan berusaha untuk serius melakukannya. Namun lebih dari itu, dulu para ulama mereka sudah terbiasa perhatian dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu dalam waktu 1 bulan itu ada banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian momen beramal yang demikian mudah, sehingga sangat disayangkan kalau Ramadan yang dialami ternyata tidak ada hasil yang bisa jadi bekal kelak di yaumil qiyamah. Sehingga para ulama di masa silam sampai mereka membagi doa mereka dalam waktu setahun dibagi menjadi 2. Nanti kita bisa mengukur ya, kira-kira kita pernah nggak terlibat seperti itu. Para ulama di masa silam mereka membagi doa mereka dalam waktu setahun dibagi menjadi 2. Dari seorang ulama yang bernama Mu'alla bin Fadl, Mu'alla ibnul Fadl, beliau pernah mengatakan, "Kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ayyuballighakum Ramadan." Para ulama di masa silam mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kita pernah nggak doa kayak gitu, Pak? Pernah ya? Tapi barangkali kalau sudah mepet, mungkin Ramadan tinggal sepekan, Ramadan tinggal 2 pekan, baru kita minta kepada Allah agar nanti bisa ketemu Ramadan. Atau bahkan sebaliknya, ada sebagian orang yang ketika Ramadan datang tiba-tiba kok sudah Ramadan. Jadi dia merasa saya masih ingin menikmati kebebasan di luar Ramadan, ternyata sudah datang Ramadan. Para ulama di masa silam karena mereka saking inginnya ketemu dengan bulan Ramadan, mereka sudah persiapan 6 bulan sebelumnya. Dengan banyak berdoa kepada Allah, memohon agar diselamatkan oleh Allah
sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Yad'una sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Jadi setahun terbagi menjadi 2. 6 bulan pasca Ramadan banyak berdoa kepada Allah agar amalnya di bulan Ramadan diterima. 6 bulan sebelum Ramadan berarti dimulai dari mana itu? Bulan Safar ya. Safar, kemudian setelah itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Berarti dimulai dari Rabiul Awal sampai Ramadan, isinya mohon kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya doa itu mewakili obsesi dan semangat seorang hamba serta perhatian seseorang terhadap apa yang dia minta. Karena itu untuk mengukur kira-kira sejauh mana perhatian seseorang terhadap apa yang dia minta, lihatlah isi doanya. Kalau ketika kita berdoa itu banyak mohon kepada Allah, misalnya kelancaran rezeki, umur panjang, badan sehat, rezeki, umur panjang, badan sehat, terus seperti itu, berarti obsesi hidup kita ya kurang lebih di area itu. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah minta dilancarkan ibadahnya, dimudahkan melakukan ketaatan kepadanya, dimudahkan ketika beribadah kepada Allah, berarti kurang lebih obsesi kita ada di sekitar itu. Sehingga doa yang kita baca ini mewakili obsesi. Para ulama di masa silam karena mereka punya perhatian besar berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga mereka banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sudah terlanjur berlalu, Pak. Berarti kalau kita hitung 6 bulan, sekarang tinggal kurang dari 1 bulan. Baik, jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Mintalah kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Satu doa yang mungkin Bapak Ibu bisa baca, doa ini diceritakan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in. Ada kemungkinan doa ini adalah doanya para sahabat. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, kana min du'aihim, di antara doa mereka orang-orang soleh di masa silam, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. 3 permohonan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, selamatkanlah diriku agar bisa ketemu bulan Ramadan. Selamatkanlah diriku agar bisa ketemu bulan Ramadan. Maknanya gimana, Pak? Minta diberi umur panjang, kesehatan fisik, kekuatan mental, sampai ketemu bulan Ramadan itu bertahan, sehingga nanti bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Serahkanlah Ramadan kepadaku artinya mudahkan aku untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu diserahkan kepadanya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah Ramadan itu sebagai amal yang diterima dariku. Jadikanlah Ramadan itu sebagai amal yang diterima dariku. Sehingga yang ketiga ini kita minta kepada Allah agar ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Baik, insya Allah doanya sudah hafal, Pak? Bisa diulang? Allahumma sallimni ila Ramadan. Coba ditulis ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Sudah? Insyaallah. Nulis Arab dari kiri, Pak. Kebalik itu. Wa sallim li Ramadana. Sudah?
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh diulang? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik, hafal ya insyaallah ya. Nanti boleh juga dicari di Google ya. Doa itu cukup banyak tersebar dalam poster-poster di online, nanti bisa dihafalkan. Baik, kita buat tugas bagi para jamaah sebelum kajian selesai, doanya sudah hafal. Nanti ketika bubar, setoran di pintu masing-masing. Nah, pintu kanan sama pintu depan. Takmir siap nungguin. Tayyib. Jadi perhatian para ulama di masa silam sampai seperti ini. Ini kalau kita merasa bahwasanya Ramadan itu istimewa, maka minta kepada Allah 3 hal tadi. Kita diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah sepanjang Ramadan, dan amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat bagaimana nilai penting ketika seorang hamba itu bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Saya akan bercerita sebuah hadis yang cukup panjang, hadis yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang dijamin masuk surga. Sudah pernah dengar hadisnya belum? Belum? Baik, sekarang kita bacakan. Anna rajulaini qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Lalu mereka masuk Islam bareng. Dalam hadis ini tidak disebutkan namanya. Sebut saja sahabat A dan sahabat B. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Sahabat A lebih rajin ibadah daripada sahabat B. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Bahkan sahabat A ini ikut jihad di perang, dalam peperangan, dan beliau mati syahid. Thumma tuwfiya thumma makathal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Sementara sahabat B dia bertahan hidup 1 tahun, kemudian dia wafat setahun setelah sahabat A mati syahid. Qala Talha, kata Talha, fara'aitu fima yaran naimu ka'anni inda babil jannah. Lalu aku bermimpi. Dalam mimpiku aku seolah berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan ternyata saya dibersamai oleh sahabat A dan sahabat B. Wa qad kharaja kharijun minal jannah. Lalu keluarlah salah seorang penunggu surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiya al-akhiru minhuma. Ternyata yang menjaga surga ini meminta kepada sahabat B masuk surga duluan. Tsumma kharaja, kemudian penjaga surga ini keluar lagi. Fa'adzina lilladzi istushhida, kemudian dia mempersilahkan sahabat A untuk masuk surga. Tsumma raja'a ilayya faqala li, kemudian A dan B tadi tiba-tiba keluar dari surga lalu menyampaikan kepadaku, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Wahai Talha, silakan kamu pulang, kau belum waktunya untuk masuk surga. Maka pulanglah Talha dan beliau bangun tidur. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nas. Akhirnya Talha menceritakan mimpinya ini kepada masyarakat. Fa'ajibu lidzalik, dan mereka merasa terheran dengan cerita yang disampaikan oleh Talha, sampai akhirnya menjadi cerita viral di tengah sahabat. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tibalah berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Madza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian heran dengan apa yang diceritakan oleh Talha? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, thumma istushhida fi sabilillah, wa dakhala hadzal jannata qablahu." Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Si A itu mati syahid di medan jihad. Tapi kenapa si B masuk surga duluan sebelum si A? Yang tadi masuk surga duluan yang mana, Pak? Yang B. Si A yang lebih rajin ibadah, yang beliau mati syahid. Tapi kenapa si B yang kurang rajin ibadah, tidak mati syahid, justru masuk surga duluan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah si B ini bertahan hidup setelah si A selama rentang 1 tahun? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasama. Bukankah si B ini ketemu dengan 1 Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan? Mereka mengatakan bala. Wa qad shalla kadza wa kadza sajdatan, dan dia telah melakukan salat selama sekian kali rakaat selama 1 tahun. Bala, betul ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Selisih derajatnya di surga lebih jauh dibandingkan jarak antara langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Bapak bisa bayangin, jika 1 Ramadan bisa membuat derajat seorang mukmin lebih tinggi di surga dengan jarak lebih jauh dibandingkan langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan? Tapi ini hanya berlaku jika Ramadannya berkualitas. Ini hanya berlaku kalau Ramadannya berkualitas. Makanya bersyukur kepada Allah bagi Bapak Ibu yang diberi umur panjang, yang diberi kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Mungkin ada banyak sekali saudara kita, tetangga kita, teman kita di usia 40 tahun mereka sudah wafat. Di usia 50-an tahun mereka sudah wafat. Kita diberi oleh Allah umur yang sampai di tahun ini mendekati Ramadan, kita diberi kesempatan untuk ibadah. Di sini yang paling senior usia berapa? Yoswa pinten Bapak? Berapa? 71. Masya Allah. Kelahiran 55. Berarti sudah ketemu Ramadan berapa tahun itu? Selama 70 tahun. Mulai ingat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Semoga istiqomah. Ada yang di atas 71? Ada. Pinten Bapak? 80? Yuswa pinten? 76. Masya Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia yang demikian panjang sehingga ketemu banyak Ramadan. Mungkin bisa mengalahkan mereka yang usianya 40 tahun sudah meninggal, 50 tahun sudah meninggal, sekian puluh tahun sudah meninggal. Tapi ini berlaku jika kita menjadikan Ramadan itu berkualitas. Makanya Bapak Ibu, sayangi Ramadan kita sebagaimana orang di masa silam berusaha untuk menyayanginya. Dengan berusaha melakukan ibadah sebaik mungkin dan menjaga kualitas puasa sebaik mungkin. Baik. Selanjutnya, kira-kira persiapan apa yang bisa kita lakukan agar pada saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan kita bisa lebih maksimal.
Barangkali materi ini sudah sering kita dengar, tapi saya yakin ilmu itu perlu diulang karena seperti motivasi. Dan yang namanya gas itu tidak harus sekali. Kita kadang ngegas berkali-kali sebab ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Materi kayak gini sudah pernah Pak, Ramadan tahun lalu juga kayak gini materinya. Kemudian diulang lagi, tidak masalah. Sebab selama 1 tahun mungkin kita banyak rintangan sehingga membuat kita lupa untuk kembali menyemangati diri ketika menjumpai Ramadan. Baik, hal pertama yang barangkali perlu untuk kita persiapkan, saya mulai dari fisik terlebih dahulu. Coba lakukan persiapan fisik. Dengan cara apa Pak? Kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan apa saja? Puasa, jelas. Lalu qiyamul lail. Kemudian banyak membaca Al-Quran, tadarus, sedekah. 4 ini yang utama. Sudah? Dari 4 ini manusia melakukan jihad secara fisik siang dan malam. Jihad siang adalah siam. Jihad malam adalah qiyam. Siam maksudnya puasa. Qiyam salat malam, qiyamul lail. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, tidak ada bulan di mana kaum muslimin melakukan jihad fisik yang lebih banyak dibandingkan Ramadan. Siangnya mereka siam, malamnya mereka qiyam. Dan dioptimalkan. Maka qiyam Ramadan yang sampai semalam suntuk atau dominan di waktu malam itu dilakukan dari mulai awal sampai akhir. Makanya mungkin konsekuensinya nanti kita akan jadi lebih berat beraktivitas di waktu siang. Saya ngajar ya Pak, saya kerja, saya ini. Nah itu berarti butuh penyesuaian. Makanya pemanasannya dimulai dari kapan? Sebelum Ramadan. Yang kedua, kita mendekat dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam kalau di luar Ramadan beliau mendatangi Nabi SAW rata-rata sekali sehari. Tapi ketika Ramadan beliau 2 kali dalam sehari. Karena tadarus. Sehingga kalau orang di sekitar kita tadarusnya dengan temannya, kadang satu halaqah isi 6 orang gantian baca. Kadang sekian halaqah isi sekian orang gantian baca. Mungkin boleh saya sarankan ya, kalau bikin halaqah tadarus jangan banyak-banyak Pak. 10 orang gantian 10 orang. Yang satu baca, lainnya jaburan. Masya Allah. Saya mau mangan tok di sini. Nah kok kamu gak baca? Nunggu, baru giliran orang kedua. Kita orang ke-10. Masya Allah. Lama sekali itu giliran. Akhirnya cuman makan. Makanya kalau bisa tadarus, bagi yang baru latihan tadarus, kalau bisa tadarusnya 2 orang saja. Jadi kan rako bermangan ya. Yang satu baca, yang satu nyimak. Harap mangan kapan gitu. Selesai ini gantian saya. Terus seperti itu. Karena kalau terlalu panjang nantinya giliran baca Qur'annya terlambat. Pak, kalau tadarus jumlahnya banyak kayak gitu kan jadi lebih ringan. Iya memang lebih ringan, tapi 1 juz dibagi 10 orang. Sehingga Anda tidak disebut telah menghatamkan Quran, tapi 1 Quran dibagi 10 orang. Maka kalau bisa dibuat lebih sedikit jumlahnya. Yang paling bagus dibaca sendiri. Kecuali kalau nggak yakin. Aku kalau baca sendiri Pak kadang keseret-seret. Yang panjang kepanjangan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang kadang dipendekkan, akhirnya malah mengubah makna. Sehingga perlu dikasih partner biar saling niteni. Baik. Nah, ini sudah boleh dimulai kapan? Sya'ban. Maka dulu para ulama menyebut Sya'ban itu Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Quran. Kenapa sampai disebut Syahrul Qurra? Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, para pembaca Quran
Orang-orang yang hafiz Quran, mereka yang tekun membaca Quran, sudah meninggalkan kegiatan yang lain, fokus dengan Quran. Sehingga kalau sudah masuk bulan Sya'ban, para hafid-hafid itu lahum dawiyun kadawiyin nahli. Mereka punya suara sebagaimana suara lebah. Karena saking seringannya baca Quran. Sehari-hari, setiap waktu mereka baca Quran. Maka disebutlah sebagai syahrul qurra. Persiapan menjelang Ramadan, mereka sudah banyak baca Quran sepanjang bulan Sya'ban. Demikian pula persiapan puasa. Nabi SAW kalau bulan Sya'ban ngapain? Beliau banyak berpuasa. Dan bahkan sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW shama Sya'ban syahran kamila. Nabi SAW ketika Sya'ban hampir saja beliau itu berpuasa selama 1 bulan utuh. Selama 1 bulan penuh puasa Sya'ban. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Sya'ban ini memang momentum untuk banyak beribadah pra Ramadan. Nah, para ulama menjelaskan ibarat Sya'ban ini ibarat qobliyah salat. Jadi dalam semua salat wajib ada qobliyah kecuali Isya. Sehingga dalam kegiatan ibadah diberikan qobliyah sebagai muqaddimah agar nanti saat orang melakukan ibadah yang wajib bisa lebih siap. Di posisi itulah kenapa bulan Sya'ban dijadikan sebagai bulan ibadah. Yang banyak baca Quran, yang sudah mulai puasa, sudah mulai latihan qiyamul lail. Selanjutnya sedekah. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk persiapan, dan salah satu yang bisa dilakukan adalah sedekah. Kalau misalnya Bapak sudah mendapatkan misalnya ada pengumpulan donasi untuk persiapan iftar, pengumpulan donasi untuk program-program Ramadan, kita bisa ikut terlibat di situ. Saya mau nyumbang sekian box nasi untuk buka puasa bersama. Saya nyumbang sekian, saya menyumbang sekian untuk infak kegiatan Ramadan. Banyak kayak gitu Pak ya. Di masjid ini ada nggak Pak? Belum dibuka? Belum dibuka karena saldo takmir masih besar ya. Tayyib. Tapi boleh nggak Pak misalnya kita buka kesempatan seperti itu? Ya silahkan. Membuktikan bahwasanya kaum muslimin sudah mulai siaga untuk menjemput Ramadan sehingga sampai dananya disiapkan sebelum Ramadan. Maka mungkin sebagai saran ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada saat Ramadan itu toko, supermarket dan seterusnya makin ramai atau makin sepi? Kenapa makin ramai? Ya belanja. Belanja apa? Persiapan Lebaran. Masya Allah. Posone durung rampung kok wis mikir bodoh. Berarti dia nggak betah. Mungkin ada sebagian orang, Pak, saya persiapan untuk nyebar parcel. Saya pengen ngisi bingkisan, ngasih bingkisan. Pengen ngasih misalnya sembako, biskuit dan kanan kirinya. Ketika kita mau ngasih bingkisan menjelang Lebaran misalnya, mungkin sebagai saran biar nanti tidak ganggu aktivitas ketika bulan Ramadan, persiapkan sebelum Ramadan. Silahkan belanjanya sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban sudah mulai meramaikan department store, tempat-tempat belanja. Tujuannya apa? Biar nanti ketika bulan Ramadan kita tidak sibuk belanja. Sehingga sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Cara ini mungkin lebih efektif agar setiap mukmin, setiap muslim, dia tidak mengganggu aktivitas Ramadannya dengan jalan-jalan di pasar, jalan-jalan di mall, karena sudah dia persiapkan sebelumnya. Nah, semua ini kita lakukan tujuannya adalah agar saat menjumpai Ramadan posisi kita lebih siap. Tayyib. Selanjutnya, ini kita sudah sampai pada persiapan fisik. Berikutnya saya akan alihkan ke persiapan batin. Persiapan batin ini lebih penting dibandingkan yang pertama.
Karena semangat seorang hamba ketika beramal diukur dari sejauh mana semangat batinnya untuk menggapai ridha Allah. Bagaimana caranya persiapan batin? Satu kata, Pak. Bersihkan dari dosa. Bersihkan dari dosa. Sebab di antara penghalang seseorang untuk melakukan ketaatan, orang kenapa ibadah itu terasa berat? Karena beban dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Allah Ta'ala mengatakan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami lepaskan dosa darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu menjadi beban di punggungmu. Jadi dosa itu digambarkan oleh Al-Quran seperti kita mikul sesuatu. Orang kalau ingin melakukan sebuah perjalanan yang jauh agar dia lebih ringan, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan bebanmu. Karena kalau orang itu punya beban, maka perjalanan dia akan terasa sangat berat. Jadilah malas untuk bergerak, malas untuk ibadah, malas untuk melakukan ketaatan, sebab orang ini punya banyak beban dosa. Ini yang terjadi pada seorang Nabi SAW. Padahal dosa Nabi Muhammad SAW itu apa sih, Pak? Ya mungkin beliau pernah melakukan kesalahan, tapi kecil-kecil, tidak sebagaimana kita. Kesalahan beliau sedikit, itu pun kecil, dan sudah dijamin dosanya mungkin besar. Dan itu sering, gak ada jaminan diampuni oleh Allah. Lebih banyak nyekrol HP, lebih banyak ini, lebih banyak ini. Sehingga hilang sia-sia, tapi Qur'annya diberi porsi waktu sisa. Waktu sisa kapan? Kalau sudah mau mapan turu, itu baru buka mushaf. Ya benar saja, 1-2 ayat merem. Ya. Dan mungkin itu disebabkan karena tadi ada sebuah beban di punggung kita sehingga membuat kita ini malas bergerak. Ada sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pada posisi ketika manusia beribadah kepada Allah, itu hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha. Sesungguhnya kalian betul-betul capek menuju Rabbmu. Famulaki, sampai kau ketemu Allah. Sehingga kita ini seperti manusia yang melakukan perjalanan menuju Allah. Seperti manusia yang melakukan perjalanan menuju Allah. Maka perjalanan yang demikian panjang dan jauh itu, kalau orang terbebani dengan sesuatu, akan terasa berat. Sehingga dia malas qiyamul lail, malas untuk ibadah A, ibadah B. Yang lain sudah jauh, Bapak juz amma aja belum beres, Mas. Loh, Bapak lihat itu rombongannya sudah sampai sana, Pak. Ada yang sudah khatam di tanggal 10 Ramadan khatam. Ada yang di tanggal 5 Ramadan bahkan sudah khatam. Ada yang menghatamkan selama Ramadan 5 kali, 4 kali, sekian kali. Kamu selama Ramadan, alhamdulillah, khatam juz 30. Bukan 30 juz. Pak, yang lain sudah demikian jauh, kenapa Bapak seperti jalan di tempat? Tidak tahu ya, Mas. Saya kok rasanya berat sekali, ngantuan dan seterusnya. Mungkin disebabkan karena beban dosa. Ada satu ayat yang barangkali layak untuk kita renungkan. Mungkin jamaah bisa buka ayat ini. Ini ada di surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi orang munafik. Orang-orang munafik itu ciri khasnya, Bapak, malas. Allah Ta'ala berfirman,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat sukanya malas-malasan. Maka tolong diperhatikan ibu-ibu, kalau sholat isya kan nggak ke masjid Pak Ustadz. Iya memang nggak ke masjid. Terus Anda sholatnya kapan? Ya jam 9 sebelum tidur itu baru sholat. Angap-angop gitu. Sholat kok angap-angopnya apa ya ditompo itu. Sehingga ketika dia sholat semangatnya kapan salam, aku pengen gendang turu. Sudah kalau seperti ini dilereni yang seperti ini, bahaya itu Pak. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau menjalankan sholat malas-malasan. Sehingga ketika sholat angap-angop, engkose dilakukan. Memang masih di waktunya. Cuman di posisi ketika dia sudah mulai ngantuk. Kenapa enggak tadi di awal ketika isya begitu masuk dia langsung sholat? Siapa? Nanggung apa? Nonton. Akhirnya dia nunggu sampai ketika dia sudah mulai ngantuk baru sholat. Sehingga ketika sholat banyak menguap. Jadinya gimana? Ya sholatnya sambil malas-malasan. Lakukan di awal waktu biar Anda lebih seger, tidak ngantuk, agar ketika sholat lebih serius. Baik, sekarang kita lihat contoh bagaimana kondisi orang munafik di surat At-Taubah ayat 46. Semoga nanti bisa diingat-ingat ya. Surat At-Taubah ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Orang munafik itu kalau memang serius mau ikut keluar jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Lalu Allah mengatakan walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah benci mereka ikut dalam rombongan para sahabat. Fathabbatahum, sehingga Allah membuat mereka malas. Allah membuat mereka malas. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dan silahkan kamu duduk mager saja sama orang-orang yang duduk, yang enggak mau ibadah. Nah, Bapak bayangin seperti ini. Mereka ini digambarkan oleh Allah seperti tadi, seperti orang melakukan perjalanan jauh menuju Allah. Orang yang beribadah di bulan Ramadan, hakikatnya mereka sedang melakukan perjalanan ibadah. Walaupun tempatnya beragam. Ada yang di tanah air, ada yang di tanah suci, ada yang di kota Madinah, ada yang di Palestina, ada yang di Eropa, ada yang di banyak tempat. Tapi semuanya punya keseragaman, sedang beribadah kepada Allah. Mereka itu seperti rombongan yang sedang melakukan perjalanan. Loh kok kamu nggak ikut? Kenapa nggak ikut rombongan itu? Males. Nah, bagaimana kondisi yang nggak ikut ini? Ayat ini menjelaskan, bisa jadi karena Allah benci sama kamu, sehingga Allah tidak mengizinkan kamu, tidak mengikutkan kamu dalam rombongan orang yang sedang melakukan ibadah kepadanya. Ada ayat yang mengatakan dia kalimat tadi, walakin karihallahum bi'athahum, namun Allah benci kau ikut bareng sama mereka. Kau bergerak ikut dalam rombongan mereka. Pak, itu loh Pak, sudah 30 juz khatam. Bapak kok baru juz 30? Bisa jadi karena Allah nggak senang sama Bapak. Maka Allah tidak ikutkan Bapak dalam rombongan orang-orang yang sedang menuju perjalanan menuju Allah. Dan ini jangan dibiarkan. Makanya di antara renungan yang perlu dihadirkan bagi mereka yang di saat bulan Ramadan kok malas ibadah, jangan-jangan Allah nggak suka sama aku. Pak, yang itu qiyamul lail, Bapak kenapa kok cuman tidur saja? Yang itu mereka sedekah untuk berbuka, mereka keluarkan harta sekian, Bapak kok masih berat untuk mengeluarkan hartanya, dan seterusnya. Nah, dalam posisi seperti itulah seorang mukmin diuji oleh Allah, sejauh mana dia aktif bergerak untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah. Karena kalau tidak, dalam posisi ini hakikatnya dia sedang
dibenci oleh Allah sehingga tidak ikut dalam rombongan masyarakat yang melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, untuk menghindari potensi itu, bersihkan diri kita sebelum Ramadan. Semoga dengan hati yang bersih dari maksiat, Allah Subhanahu wa taala mencintai sang hamba, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Baik, boleh saya tanya, ada nggak di antara jamaah yang pas Ramadan khatam 5 kali? Khatam Quran 5 kali sendiri, bukan halaqah ya? Ada? Ada? Boleh angkat tangan Pak? Bapak 5 kali khatam, Masya Allah, kasih hadiah. Kita kasih hadiah buku umur yang kedua. Alhamdulillah. Ada lagi? Khatam 5 kali. Khatam 5 kali Ustadz ya. Masya Allah. Hadiah. Ada lagi yang khatam 5 kali. Baik, yang khatam 4 kali. Khatam 4 kali. Sendirian. Bapak khatam 4 kali Pak? Yang belakang. Oke. Khatam 4 kali. 8 kali. Masya Allah. 2 kali lipatnya. Kita kasih hadiah Pak. Nah ini buku Ada Orang Utang, tentang fikih utang piutang. Baik, mudah-mudahan nanti yang khatam dalam jumlah lebih dari sekali bisa istiqomah untuk bisa khatam lebih banyak lagi. Saya kasih tugas ya. Yang mungkin baru khatam sekali, yang mungkin baru khatam 2 kali, tambah 1 bisa enggak? Bisa ya? Tambah 1 lagi. Berarti berapa kali khatam? Ya, targetkan 3 kali. Targetkan 3 kali. 3 kali itu berarti sehari berapa? 3 juz. 3 juz Pak Ustadz, Masya Allah, berat. Itu kalau belum dijalani, Anda belum pemanasan, rasanya berat. Ulama masa silam, Imam Syafi'i rahimahullah, dalam sehari beliau khatam 2 kali. Pagi khatam, siang khatam, malam khatam. Kayak apa itu Pak? Ya hanya baca Quran tok. Karena itu dulu para ulama kalau sudah masuk bulan Ramadan, kajian-kajian ditutup. Gak ada kajian fikih, tidak ada kajian-kajian, karena mereka fokus dengan Quran. Libur kajian itu pas Ramadan. Begitu masuk Syawal mulai lagi. Nah, di posisi inilah kadang kita perlu mencoba. Saya jadikan ini sebagai tantangan. Saya akan hatamkan 4 kali. Saya akan hatamkan 3 kali. Berikan target, insya Allah kalau orang itu punya target, maka insya Allah dia akan lebih terarah untuk mengejar target. Siap ya? Jadi perlombaan kita untuk Ramadan berikutnya gimana? Memperbanyak khatam Quran. Baik, bisa upayakan dari Ramadan sebelumnya plus 1. Nah, untuk bisa mengejar seperti ini, kita sarankan saat Ramadan jangan banyak bergerak. Aktivitas yang kira-kira kurang penting seperti jalan-jalan, ngabuburit, aktivitas yang cuman keliling-keliling kota dan seterusnya, tinggalkan semua. Mulai fokus banyak di rumah dan di masjid. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ni'ma saumi'atur rajul baituhu." Tempat ibadah terbaik seseorang selain sholat wajib adalah rumahnya. Kenapa? Yamna'uhu min maksiatillah. Sebab rumah itu menghalangi seseorang dari jalan Allah. Saya tanya sama bapak-bapak, lebih besar mana potensi maksiatnya, di luar atau di dalam rumah? Potensi maksiatnya lebih besar mana Pak? Di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam. Masya Allah.
Berarti internetnya cepat itu. Sering berantem sama istri ya Pak? Oh itu beda kasus. Baik. Ketika kita berada di luar, mungkin potensi maksiat kita semakin besar. Misalnya ketemu orang, gesekan, gerenengan, belum lagi maksiat karena pandangan dan seterusnya. Karena itu dulu para ulama untuk membatasi potensi maksiat tadi, mereka banyak dekem di dalam rumah. Ngapain Pak? Lebih fokus ibadah, baca Quran, zikir, dan itu lebih ikhlas karena tidak kelihatan orang lain. Tapi kalau sholat jamaah, mereka datang. Abdullah bin Mubarak itu jarang keluar rumah kecuali ketika sholat jamaah, karena mereka memiliki prinsip di dalam rumah lebih aman daripada di luar rumah. Kayak ibu-ibu masa silam ya, sudah selesai masak, rampung resik-resik, semuanya sudah beres, dolan ning tonggoni. Ngapain? Petan. Nah, sambil metani tonggone karo metani tumani. Nggih, lurus kayak gitu. Itu ketika dia keluar. Coba kalau dia di dalam, dia akan lebih aman, tidak gerenengi orang lain, tidak menggima orang lain, karena dia mengamankan dirinya di sebuah shelter terbaik bagi dia adalah rumahnya. Karena itu dulu para ulama mereka mengamankan diri agar tidak banyak bergesekan dengan potensi maksiat dengan cara jarang keluar rumah. Yang kedua adalah amankan diri kita di masjid. Ini shelter kedua bagi mukmin ketika Ramadan. Sebagian di antara mereka mengatakan kalau bulan Ramadan mereka berada di masjid, lalu mereka mengatakan qalu nahfadhu siyamana min maksiatillah. Kami menjaga puasa kami dari berbuat maksiat kepada Allah. Sebab orang itu kalau berada di masjid, maka dia akan lebih bisa menjaga diri. Mau maksiat, sungkan, ini masjid. Mau berbuat jahat, malu, karena ini masjid. Nah, jadi coba di dua tempat ini ya, rumah, masjid, rumah, masjid. Kecuali kalau Anda beraktivitas yang wajib dilakukan, seperti kerjanya nggak libur ya Pak, harus ngantor, ya silakan ngantor. Begitu sudah selesai jam kantor, pulang, nggak perlu banyak mampir. Cukupkan aktivitas Anda lebih banyak di rumah dan masjid, insya Allah kita akan bisa mendapatkan posisi yang lebih aman untuk menjaga puasa dan ibadah kita. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu sebagai saran yang bisa kami berikan, dan saya mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semuanya, sehingga kita bisa pertama ketemu dengan bulan Ramadan, yang kedua dimudahkan menjalankan ibadah sepanjang Ramadan, dan nanti semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah jadi bekal amal ketika menghadap Allah di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, pertanyaan yang pertama, saya bertanya Anda menjawab. Buku Bila Ku Mati, catatan tentang kematian. Ada yang mau buku ini? Yang sudah siap angkat tangan. Siap membacanya. Ada yang mau? Yang siap baca buku ini? Baik, yang angkat tangan ya. Khatam sebelum Ramadan. Sanggup Bapak? Baik, insyaallah. Langsung kita kasihkan. Belakang. Akan diselesaikan buku Bila Ku Mati sebelum Ramadan. Selanjutnya, ASN yang rencana cuti Ramadan. Ada? Berat, masa cuti sebulan Ramadan? Ada rencana? Oh, nggak jadi ya. Baik. Yang ASN angkat tangan ASN.
ASN banyak. ASN. Baik, pertanyaannya. Hanya yang ASN yang jawab ya. Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika bulan Sya'ban? Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika bulan Sya'ban? Yang ASN, ASN nggak Pak? ASN, nah silakan Pak. Lebih banyak baca Quran, banyak puasa, berlatih, persiapan untuk sedekah. Masya Allah. Fungsinya apa itu Pak? Masya Allah, betul sekali ya. Jadi secara fungsi bulan Sya'ban itu seperti qobliyah untuk salat. Selanjutnya ada lagi? Atau jamaah mau menyampaikan sesuatu? Baik, kita berikan kesempatan jamaah terlebih dahulu. Mau dibacakan? Pertanyaan dari jamaah Ustaz. Nah, bagaimana kalau sebelum Ramadan masih merasa punya penyakit hati Ustaz? Apa yang harus dilakukan agar Ramadan bisa beribadah secara optimal? segera berobat. Bagaimana kalau menjelang Ramadan masih merasa punya penyakit hati? Liver kan? Oh bukan. Baik, memang membersihkan hati ini cara yang paling mujarab agar kita bisa mengembalikan semangat. Penyakit hati itu bisa bentuknya misalnya terlalu bernafsu dengan dunia, punya karakter sombong, punya karakter iri kepada orang lain, punya penyakit hati sedang bermusuhan dengan orang lain dan seterusnya. Dalam situasi ini hendaknya dia segera memperbaiki sebisanya. Ada satu hal yang mungkin perlu untuk ditekankan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang hasan. Hadis ini berbicara tentang ancaman orang yang bermusuhan dengan orang lain. Bapak tahu istilah jotaan? Oh, Semarang berarti sama dengan Jogja ya. Nah, bermusuhan dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban." Ketika malam nisfu Sya'ban, Allah melihat seluruh hambanya, fayaghfiru lahum illa limusyrikin aw musyahin. Lalu Allah ampuni mereka semua kecuali dua orang, yaitu orang musyrik dan orang musyahin. Musyahin itu yang jodaan, yang bermusuhan, yang tidak saling sapa, yang saling benci, yang buang muka. Semua orang akan diampuni yang muslim kecuali orang musyrik dan orang yang jodaan, orang yang saling bermusuhan. Makanya sebelum datang malam nisfu Sya'ban segera diselesaikan yang jodaan-jodaan itu ya, yang musuhan-musuhan. Boleh tidak akrab tapi jangan memusuhi. Tidak akrab dengan memusuhi sama tapi beda. Nabi SAW kalau ketemu wasi, beliau itu teringat Hamzah, tapi memaafkan, sehingga beliau memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Maka Al-Wasi diminta untuk menyingkir, walaupun Rasulullah SAW memaafkan Al-Wasi, karena kejadiannya kan ketika Al-Wasi masih kafir. Al-Wasi kan yang membunuh siapa? Hamzah, paman Rasulullah SAW. Sehingga tidak akrab tidak apa-apa, tapi memusuhi tidak boleh. Dan beda antara memusuhi dengan tidak wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Sepertinya ini dari ibu-ibu Ustaz. Insyaallah. Ada beberapa perbedaan terkait perkara haid Ustaz. Saya agak bingung.
bagaimana menyikapi haid yang terputus, flek akibat KB, dan bisa terjadi sampai waktu yang lama, 2 mingguan. Kadang flek lalu bersih, flek lagi, agar Ramadan bisa maksimal, dan kadang karena takut salah tiap hari, keramas atau bersuci, Ustaz. Baik. Yang namanya haid, nanti beliau saya kasih buku ini yang bertanya ya. Buku judulnya Fikih Haid, agar tidak galau saat haid. Haid itu secara makna bahasa dari kata halbo yahidu, artinya salah yasilu, mengalir. Bahasa kita mili. Bapak tahu mili ya? Mili tahu? Mengalir yang tidak putus itu namanya mili. Kalau cuman tes, mili bukan? Apa namanya? Netes. Jadi ada kemiripan bahasa Arab dengan bahasa Jawa ini, makanya gampang ya. Kalau pakai bahasa Indonesia agak susah menerjemahkan. Haid itu mili, mili apa Pak Ustaz? Milimeter. Malah salah paham. Baik. Artinya sesuatu yang terus mengalir, makanya haid itu tidak putus. Sehingga kalau cuman spot, flek seperti ini tidak dihitung haid. Kecuali ya, saat ada intervensi sehingga waktu haid yang Anda alami jadi nggak teratur. Biasanya dulu sebelum nikah atau sebelum obat KB, Anda misalnya punya waktu haid tertib, tanggal 1 atau tanggal 2 sampai tanggal 7 atau tanggal 8. Ya gesernya paling sehari 2. Baik. Begitu ada intervensi, maka suasana itu jadi berubah. Sekarang haid saya jadi nggak karuan, Pak. Kadang ngeflek, kadang hilang. Akhirnya jadi was-was tadi. Nah, kami kasih batasan untuk flek dan spot yang keluar di waktu kebiasaan Anda, hukumi haid. Berarti di posisi itu Anda sejatinya sedang haid tapi terganggu sehingga tidak bisa keluar dengan maksimal. Di luar itu Anda tidak haid. Ini berlaku bagi mereka yang spot dan fleknya nggak pernah putus. Sehingga kadang misalnya flek cuman sekian jam, ngeflek putus. Nanti sekian jam lagi muncul lagi dan seterusnya. Ini kasihan suaminya, bingung dia. Karena ditanya istrinya nggak bisa jawab, bojone arep takon ya isin. Akhirnya semua jadi serba bingung. Maka kami sarankan di posisi tadi ya, flek saja tidak terhitung haid. Tapi kalau dalam rentang waktu kebiasaan haid sebelumnya, sebelum ada intervensi tadi, Anda hukumi sebagai haid. Nah, ini jawaban yang diberikan oleh para ulama untuk beberapa kasus muslimah yang minum obat penunda haid karena mau umroh, mau haji atau mau puasa, tapi nggak tuntas. Akhirnya ketika sudah datang tanggal haid, ngeflek. Padahal dia sudah minum obat, dia nggak tuntas, nggak kering. Maka dalam situasi ini, jika di masa haidnya sebelum ada intervensi itu rutin tanggal sekian sampai tanggal sekian, nah di rentang itu kok keluar flek karena intervensi, maka statusnya haid. Saya kasih catatan ya, karena intervensi. Kalau tidak ada intervensi, Pak, biasanya saya haidnya tanggal sekian, sekarang kok berubah ya? Nah, Anda ngapain? Tidak ada apa-apa, biasa saja. Bukan karena faktor obat, bukan karena faktor kelahiran atau persalinan, berarti memang haid Anda bergeser. Kalau seperti itu, selama tidak keluar darah yang mengalir terus, yang mili tadi, Anda jangan berhenti atau putus untuk sholat. Anda sejatinya Anda tidak haid. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Bagaimana kiat-kiat untuk murojaah di bulan Ramadan agar konsisten? Afwan Ustadz, di luar tema, apakah meminta donasi di bulan Ramadan kepada pihak luar termasuk meminta-minta? Karena dari masjid sudah menyediakan tapi masih kurang. Nah, coba kita dahulukan yang kedua dulu.
Orang kalau minta donasi apakah termasuk meminta-minta? Meminta-minta tidak semuanya dilarang. Ada seorang sahabat namanya Qubaisah. Sahabat Qubaisah ini pernah punya masalah sampai beliau punya utang besar. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li thalathin. Wahai Qubaisah, ngemis itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Jadi ada bagian yang diizinkan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW juga terbiasa memotivasi sahabat untuk sedekah. Pernah satu ketika datang sekelompok orang dari suku Mudhar dalam penampilan yang sangat lusuh, menunjukkan kalau mereka sedang mengalami musim kelaparan, paceklik. Datang ke Madinah. Berubahlah roman muka Rasulullah SAW melihat orang yang demikian kasihan ini. Akhirnya beliau memotivasi para sahabat untuk sedekah. Tapi mereka nggak respon. Sehingga cuman motivasi selesai, didengerin saja. Padahal maksud Nabi SAW, ayo segera sedekah sekarang, ada orang yang lagi butuh. Datanglah seorang sahabat sambil mikul sedekahnya sampai seperti dia nggak kuat, saking beratnya. Kemudian ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya begitu orang ini melakukannya, sahabat yang lain pada ikutan. Mereka pulang ke rumahnya untuk ngambil apa yang bisa disedekahkan, kemudian diserahkan melalui Rasulullah SAW. Nah, disinilah beliau terkadang memotivasi sahabat untuk sedekah, bukan untuk pribadi beliau, tapi untuk orang lain. Maka takmir kalau membuka donasi, mengingat kasnya masih kurang, sebab akan ada kegiatan Ramadan selama di masjid ini misalnya, lalu minta masyarakat, silahkan. Dan kita harapkan masyarakat lebih aktif dalam hal ini ya. Kalau Agustusan ada iuran nggak Pak? Agustusan ada? Ramadan ada. Kira-kira iurannya lebih besar mana? Nah, kalau bisa iuran Ramadan. Wallahu a'lam. Baik. Kita habiskan pertanyaan. Ini ada 2 buku yang insya Allah akan dibedah nanti siang di Masjid At-Taqwa Petompon ya. Judulnya Mata Menata Wanita, Untian Nasihat untuk Kaum Hawa. Ini yang menerima kan seharusnya ibu-ibu ya. Maka kita berikan buku pertama untuk istri ketua takmir. Istri pertama ketua takmir gitu. Yang ini anaknya siapa? Selain ketua takmir siapa lagi? Hah? Pak Arif. Pak Arif, baik. Pak Arif mantan ketua takmir. Istri kedua atau kedua istri mantan ketua takmir gitu deh. Keduanya ditaruh di depan Pak. Pak Arif, nanti dapat ini ya. Selanjutnya buku Ada Apa Dengan Riba. Jamaah yang piutangnya paling besar, bukan utangnya, piutangnya paling besar, yang sering diutangi orang lain, boleh katakan Bapak? Oh bukan, ada? Oh enggak ngaku. Baik. Yang utangnya paling besar, apalagi Rawani angkat tangan, nggak ada yang mau. Baik. Yang anaknya paling banyak, anaknya paling banyak, pinten? 5. Ada lagi? 5. Di atas 5 ada? 5,5. Baik. Anak 5 pemenangnya. Hadiah utama buku tafsir sholat kita hadiahkan untuk masjid. Ada perpustakaannya? Ada ya? Nah, biar nanti ditaruh di masjid
sehingga yang lain bisa ikut baca. Baik, alhamdulillah, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.